Rahayu Pak D. Rahayu Mbak. Nah, kita sekarang ini lagi ngobrol-ngobrol santai. Omong-omong ini kan sebentar lagi mendekati capres. Pilpres ya Mbak? Iya, pilpres, terus ada pilkada dan sebagainya ini. Iya. Nah, seperti kita sebagai orang Nusantara ini harusnya bagaimana bersikap Pak D untuk memilih pemimpin kita nanti. Apa pemimpin yang condong dengan masalah keagamaan atau condong dengan masalah kenegaraan Pak D? Gitu ya Mbak? Iya, bagaimana tolong penjabarannya Pak D? Pertanyaan yang luar biasa. Oke. Salam Rahayu dan salam Rahayu, Nusantara. Rahayu. Gini ya Mbak, bahkan kan sudah nyebut dulu. Menurut orang Nusantara. Iya. Bahkan dulu masih ingat waktu saya pernah ngomong-ngomong di paguyuban sama anak-anak, saya bilang apa Mbak? Di Nusantara ini Mbak, nggak ada ceritanya Satrio itu yang mati sahid. Iya. Satrio itu cuma bisa mati sejati atau mati sebagai Satrio Wirang. Iya. Gitu ya Mbak ya? Iya. Iya. Satrio sejati. Orang ini matinya itu karena membela apa Mbak? Negara dan bangsanya. Makanya Satrio sejati itu Satrio Kusumoning Bongso. Kan gitu Mbak ya? Satria kusumanya bangsa gitu kalau di Indonesia kan. Tapi kalau Satrio Wirang ini orang-orang besar tapi matinya itu sebagai seorang pengkhianat, sebagai seorang provokator, sebagai seorang koruptor. Pokoknya Satrio Wirang ini Mbak, orang-orang yang entah itu pejabat, entah itu dari kepolisian gitu Mbak ya, entah itu dari militer, iya, atau itu dari pemimpin keagamaan, yang matinya itu bikin kacau negaranya, dalam hal ini Nusantara kita, gitu loh Mbak. Betul. Itu Satrio Wirang, ya. Iya. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mbak Ageng. Ya, kalau kita mau cari pemimpin, Mbak, ya gitu ya Pak. Iya. Kita harus cari pemimpin yang kayak gimana, Pak? Iya. Kalau menurut harus mempunyai kriteria yang berat ke arah keagamaan atau yang condong kepada negara dan bangsanya. Iya. Ya, yang jelas itu tadi yang kedua, Mbak. Yang kedua, kenegaraan Pak. Kenegaraan dan kenegaraannya Mbak. Dalam hal ini ya Mbak ya. Kalau kita sudah ngomong masalah pemimpin, ya Mbak, pilpres loh Mbak ya. Iya. Ada tambah presiden Pak Jokowi itu presidennya orang Islam itu, masa benar? Kalau saya ngomong begitu. Ya, Pak Jokowi itu presidennya orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen juga apa benar? Kan enggak dong Mbak. Enggak. Yang namanya pemimpin negara itu Mbak, pasti pemimpin dari semua rakyatnya. Enggak peduli itu agamanya apa. Iya. Dari situ aja sudah jelas Mbak, bahwa kita ini harus mencari pemimpin yang sudut pemikirannya itu lebih condong kepada arah kenegaraan. Iya. Harus lebih condong memikirkan bangsa dan negaranya. Iya. Meskipun pemimpin kita itu tadi beragama A, B, C atau D, kan gitu Mbak. Iya, betul. Iya. Iya. Itu yang benar Mbak. Iya. Jangan cari pemimpin yang tendensinya itu selalu ke arah keagamaan. Iya. Karena pemimpin negara itu bukan pemimpin agama gitu loh. Iya, betul. Apalagi lebih di negara kita yang tercinta ini Mbak, Indonesia ini, di NKRI ini Mbak. Yang kita tahu dengan Pancasila. Nah kita tahu tuh Mbak, NKRI atau Indonesia kita ini kan banyak saudara kita yang memeluk agama yang berlainan. Ya, meskipun mayoritasnya itu adalah saudara kita yang muslim. Iya. Tapi yang lainnya ini kan ada, gitu loh Mbak. Betul. Ya. Kan sangat bahaya ya Mbak. Kalau sampai kita mendapatkan presiden itu yang tidak memikirkan bangsa dan negara kita, malah ribut masalah agamanya dia. Waduh, ini apa ini ya. Bahkan ngomong kayak gini saya jadi teringat sama seorang teman saya Mbak, perdebatan dulu sampai saya ya Mbak ya, dalam ini sama beliaunya itu berpisah itu gara-gara itu. Iya, gimana itu Pak Dik? Berdebat masalah pemimpin yang benar itu. Wah, asik ini rupanya ini untuk di jabarkan ini sebenarnya kalau saya ulas ada dengan apa yang ditanyakan sama Mbak Ageng. Iya, ya, cuma ini tidak dalam bentuk
apa itu pemimpin yang Nusantara Mbak ya. Jadi Ya. gini Mbak ceritanya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu ya bagi semua saudara saya yang ada di sana, khususnya Mas yang jenengan dulu pernah seperti saudara dengan saya, tapi sekarang sudah tidak bersaudara lagi gara-gara itu ya. Iya, iya. Jadi ceritanya itu gini loh Mbak. Ceritanya itu gini. Gimana gitu? Saya juga berdoa Mbak ya. Iya. Waktu itu saya sempat sampai 3 hari itu nggak bisa tidur dengan nyenyak Mbak gara-gara perdebatan itu Mbak. Dan sampai sekarang saya masih belum menemukan jawabannya. Ya mudah-mudahan aja Mbak. Ya ini nanti didengarkan sama itu, sama saudara-saudara kita yang ustadz, yang buya, yang gus ya. Kalau beliaunya memang mau memberikan pencerahan di sini. Jadi waktu itu kan ceritanya gini Mbak. Rame-ramenya 2017 atau 18 sih Mbak? Iya. Yang waktu Pak Ahok kejegal itu loh Mbak? Iya, iya. Iya. Nah itu. Jadi intinya gini. Rasulullah itu kan pernah bilang, jangan kamu mengangkat seorang pemimpin yang bukan orang muslim. Ya. Iya. Nah saya kan bilangnya gini Mbak. Sekarang gimana kalau saya mendapatkan seorang pemimpin muslim, tapi orangnya brengsek dan koruptor? Ya mohon maaf waktu itu yang saya sebut itu Pak LHI Mbak, Lutfi Hasan Iskak, presidennya PKS yang maling daging sapi itu loh Mbak. Iya, iya. Nah itu ya. Gimana kalau kita mendapatkan pemimpin yang seperti itu? Lah teman saya itu ngomongnya gini Mbak, itu nggak masalah, nggak masalahnya gini loh Mbak. Kelak kalau kita dimintai satu pertanggungjawaban gitu ya Mbak ya, Iya. di hadapan Rasulullah itu kita sudah benar Mbak, karena kita amanah. Kita mencari pemimpin yang muslim. Iya. Kita hanya bertanggung jawab kepada Allah Mbak. Iya. Karena dengan kita memilih orang ini gitu ya Mbak ya, kita menyengsarakan orang Indonesia. Nah, itu kalau orang yang dipimpin, yang dipilih ini tadi, pemimpin yang muslim ini, tapi dia melakukan suatu kejahatan. Lah kalau Pak Diakus milih Ahok, terus Ahok ternyata nggak benar, Pak Diakus bisa celaka 12 di depan Rasulullah. Pak Diakus sudah nggak dipandang karena tidak amanah. Pak Diakus disuruh memilih pemimpin yang Islam, yang muslim, malah Pak Agus milih pemimpin yang kafir, milih Ahok. Iya toh? Iya. Terus yang kedua, Ahok nggak bener pisan, ngelakoni korupsi, ngelakoni maling. Lah Pak Di juga harus bertanggung jawab sama Allah. Karena Pak Diakus memilih Ahok, berarti Pak Diakus ikut menyengsarakan orang Indonesia. Pak Diakus salah kalah 2 sama saya. Loh, saya langsung mikir gini Mbak. Wih, sekarang kalau gini, kalau seumpamanya Pak Ahoknya itu ternyata memimpinnya itu dengan amanah dan jujur, Pak Diakus tetap kalah. Karena di depan Rasulullah, Pak Diakus nggak dipandang, karena aku menyalahi amanahnya Rasulullah. Ngapain nggak mau memilih apa itu namanya? Orang muslim. Pemimpin yang tidak muslim. Ayo. Kok malah memilih pemimpin yang kafir? Pak Diakus cuma benar di depan Allah, tapi nggak benar di depan Rasulullah. Tapi kalau saya memilih pemimpin yang muslim, terus orangnya baik, loh saya di depan Rasulullah saya baik, di depan Allah saya baik, saya tetap menang Pak Di. Loh ini kan saya yang mungkin ini yang apa pemikiran kayak begini nih? Gimana? Pak Ustadz Supratman ya, Gus Muhammad, Buya Harasi, Buya Yahya, Buya Sakur, gimana jenengan kalau ada di samping kami berdua gitu, cara nengahinya gimana Bu? Ya. Lu sampai segitu loh. Terus akhirnya dari perdebatan itu Mbak, beliaunya ini teman saya itu mengatakan kayaknya kita ini sudah nggak bisa jadi saudara Pak De. Soalnya Pak De ini kayaknya sudah terkena kontaminasi dengan Islamofobia gitu. Ya. Nah saya yang tek di hati itu kan gitu. Dari omongan saya ini dengan saya ngomongin si Ahok ini seakan-akan kayak saya ini benci Islam gitu loh Mbak. Oh sudah nyata-nyata kok Rasulullah itu suruh milih pemimpin yang muslim kok. Kok malah Pak Diakusnya masih ngotot aja milih Ahok karena Ahok itu jujur, Ahok amanah, Ahok gini. Mau amanah, mau jujur, mau apa yang namanya kafir ya kafir Mbak. Gitu loh Mbak. Itu maksud teman saya ini. Iya, iya. Dan Rasulullah nggak menyuruh kamu memilih pemimpin yang kayak begitu, meskipun dia amanah, jujur, dan tetek bengek gitu. Nah, itu kalau menurut pendapat saya itu karena kata-kata pokoknya ini Mbak. Ya ini loh Mbak, makanya saya tuh mikirnya gini loh Mbak.
Coba ya, saudara kita ya yang sepuh-sepuh ini ya, nggak tahu kiai atau gus atau ustadz ya. Apa bener sih Rasulullah itu ngomong kayak begitu, Mbak? Apa bener sih gitu loh, Mbak? Iya. Rasulullah itu ngomong kayak begitu itu apa bener gitu loh, Mbak? Apa itu cuma omongan dari karangan ini dan itu gitu loh. Ini lepas saya nuduh dan tidak loh, Mbak. Iya. Karena itu sakral sekali loh. Coba nanti diulang-ulangi terus ya, Mbak ya. Durasi yang ini ya, Mbak ya. Iya. Yang ini ya, Mbak ya. Seorang pemimpin itu tadi loh, Mbak. Nah itu loh. Jadi teman saya ini dengan tegasnya itu mengatakan seperti itu, Mbak. Sampai yang terakhir itu bilang ngomong gini, Pak D nggak usah terlalu mikirkan Indonesia, Pak D. Soalnya nanti Pak D Agus kalau sudah wafat, sudah meninggal, Pak D Agus nggak bawa Indonesia kok. Tapi Pak D Agus membawa Islam di depannya Allah itu. Loh, makanya di situ yang Pak D Agus harus sadar, jangan sembarangan milih pemimpin, Pak D. Loh, sampai ya apa kamu ini ya? Sampai kayak gitu loh, Mbak. Iya. Karena biar bagaimanapun nanti di situ ada pertanggungjawabannya. Iya. Jangan sampai konyol, Pak D. Jangan sampai konyol nanti Pak D di akhirat sana gara-gara salah memilih pemimpin. Kalau Pak D salah, paling enggak salah di depannya Allah atau salah di depannya Rasulullah. Jangan salah dua-duanya gitu. Ya dia kan menang, Mbak. Intinya kalau dia pilih pemimpin yang Islam, ya, Mbak. Iya. Kalau sampai pemimpinnya itu koruptor atau belakra atau menjadi pemimpin yang bejat, paling enggak di Rasulullah itu kan benar. Iya. Cuma di Allah tok yang tanggung jawab. Iya. Nah kalau saya milih Pak Ahok terus ternyata Pak Ahok nggak amanah, akhirnya kan dua Mbak saya. Iya. Di Rasulullah saya nggak dipandang karena nggak amanah, di depan Allah pun saya keliru. Karena dengan memilih Ahok saya mensengsarakan orang Indonesia. Ya. Kalaupun saya benar, Mbak, nanti Pak Ahok itu amanah, saya di depan Rasulullah tetap salah, Mbak. Jadi intinya itu memang saya salah, gitu loh, Mbak. Karena memilih pemimpin yang nggak Islam itu tadi, yang nggak Muslim itu tadi. Iya. Kalau dia kan nggak bisa salah dua, mesti salah satu. Iya. Kalau sampai yang dipilih pemimpin Muslim itu benar, kan berarti dia dua-duanya dapat poin, Mbak. Di depan Rasulullah dia benar karena amanah, tuh, Mbak. Ya, di depan Allah dia juga benar memilih pemimpin yang amanah kan gitu, Mbak. Lah, makanya Mbak balik lagi ke situ. Kalau sudah ngomongin orang Nusantara, Mbak, di sini kan nggak ada agama sih, Mbak. Di sini adanya HPK, Himpunan Penganut Kepercayaan. Jadi orang Nusantara, Mbak, nggak akan melihat pemimpin itu beragama apa. Yang orang lihat di Nusantara ini, Mbak, kita memilih yang betul-betul satrio sejati. Ya, Mbak, ya, satrio yang mau berkorban demi nusa dan bangsanya, ya, gitu ya, Mbak. Satrio yang rela mati demi nusa dan bangsanya, nggak mau, Mbak, nggak ada masalah agama-agamaan begitu. Itu orang Nusantara, Mbak, gitu loh, Mbak. Ya. Semoga nantinya ini banyak yang reaksi, Mbak, tanggapan-tanggapan. Iya loh, Mbak, jujur loh, sampai sekarang saya nggak bisa menemukan loh itu. Karena dalam hal ini saya merasa benar, Mbak, gitu loh, Mbak. Iya. Dan dia sendiri juga merasa benar. Sama-sama merasa benar dengan pendapat masing-masing. Lah, itu loh, Mbak. Saya sendiri aja kalau saya tanya Bagong, saya yakin Bagong nggak bisa mutusin yang kalau tak suruh bela ya. Saya yang benar atau teman saya yang benar, saya yakin Bagong juga bingung. Ya, karena ini sudah menyangkut omongannya Rasulullah, sudah menyangkut agama, kan repot, gitu loh, Mbak. Ya, ini semoga nanti ada tanggapan-tanggapan dari saudara saudara kita semuanya lah. Semua, jangan yang Muslim aja ya. Iya. Cukup ya, Mbak ya. Terima kasih Pak D atas penjabarannya yang spektakuler tadi. Rahayu Pak D. Rahayu, Mbak.